Kamu mungkin pernah melihat sosok yang kau kira temanmu di jalan, padahal sosok itu cuma orang asing. Mungkin sepupumu juga pernah bilang kalau dia tadi lihat orang yang mirip banget sama kamu, padahal orang itu bukan kamu. Mungkin juga kamu pernah melihat kompilasi foto orang-orang yang mirip selebriti di Instagram. Dan beberapa di antaranya tuh bukan cuma mirip aja, melainkan hampir sama persis. Padahal mereka tuh nggak ada hubungan darah sama sekali, bukan anak kembar, dan bukan dari keluarga yang sama. Lantas, kenapa hal ini bisa terjadi? Halo, kembali lagi di channel ini, dan untuk video kali ini kita akan membahas tentang doppelganger. Dan apakah benar kau akan menjemput ajal kalau melihat doppelgangermu? Ayo kita mulai. Wajah adalah identitas penting yang membantu kita untuk membedakan satu sama lain di populasi dunia yang membengkak ini. Dan dengan perkembangan zaman, wajah kita menjadi aset yang semakin penting, mulai dari foto paspor dan KTP untuk membuka kunci layar ponsel pintar, membuka kunci rumah atau brankas, hingga untuk membantu saksi mata dalam mengidentifikasi pelaku sebuah kejahatan. Tapi wajah yang kita miliki bisa saja memiliki kembaran, dan tentu saja hal itu bisa mengancam berbagai aspek dalam hidup kita, baik privasi maupun keamanan jika kemiripan tersebut digunakan untuk hal yang salah. Salah satu hal terburuk yang bisa terjadi, menurutku ya, dan hal ini sudah kutakuti sejak dulu, ialah pencurian identitas oleh seseorang yang mirip denganmu. Bayangin ada orang yang wajahnya persis sama kamu, cara berpakaian, cara berbicara, cara berjalan, pokoknya semuanya. Dan orang ini tuh ngaku-ngaku sebagai kamu dan perlahan-lahan mencuri hidupmu dari kamu yang notabene-nya adalah pemilik aslinya. Teman-temanmu, keluargamu, hartamu, semuanya diambil sama orang yang mukanya mirip ini. Akhirnya kamu harus pontang-panting melawan orang ini untuk merebut kembali hidupmu. Kira-kira seperti itu plot umum film horror/thriller tentang konsep twin stranger ini. Twin stranger atau bisa disebut juga sebagai doppelganger merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dibahas. Doppelganger sendiri menurut Kamus Bahasa Oxford merupakan penampakan atau salinan persis dari seseorang. Kata ini berasal dari bahasa Jerman yang berarti double walker, atau pejalan ganda, atau muka ganda. Kalau menurut legenda-legenda zaman dulu, doppelganger bukan hanya seseorang yang mirip denganmu atau kembaran sedarahmu, melainkan seseorang yang benar-benar merupakan duplikatmu. Dan mitos paling terkenal tentang doppelganger adalah saat kau bertemu dengan duplikat dirimu, nasib sial atau bahkan kematian akan mendatangimu tak lama kemudian setelah pertemuan itu. Salah satu contoh kejadian yang berkaitan dengan mitos ini ialah kematian Presiden ke-16 Amerika Serikat, Abraham Lincoln, yang dikabarkan telah melihat duplikat dirinya pada tahun 1860. Cerita ini berasal dari buku berjudul Washington in Lincoln's Time yang ditulis oleh Noah Brooks. Jadi saat itu Lincoln bermimpi kalau dia melihat refleksi dirinya sendiri di cermin. Namun bukan hanya satu wajah, melainkan dua wajah berbeda. Dan bayangannya ini punya tinggi ujung hidung yang berbeda dan terlihat pucat. Saat bangun, Lincoln sempat menceritakan mimpinya kepada istrinya. Istrinya mengartikan mimpi itu kalau Lincoln akan terpilih kembali sebagai Presiden Amerika Serikat, tapi dia tidak akan menyelesaikan masa jabatan keduanya itu. Dan ternyata ramalan sang istri menjadi kenyataan. Abraham Lincoln ditembak oleh John Wilkes Booth di Theater Fort, Washington pada tahun 1865 dan meninggal keesokan harinya. Konsep doppelganger memang sudah lama melekat dengan istilah evil twins. Contohnya mitos dari suku Indian tentang duplikat jahat dirimu yang berasal dari underworld. Suku Hopi yang juga merupakan bagian dari suku Indian menyebut kedua orang kembar itu dengan sebutan anak matahari dan anak air. Mereka meyakini kalau ada dua dunia, yaitu dunia atas atau upper world dan dunia bawah atau underworld. Mereka juga meyakini kalau orang-orang yang tinggal di dunia atas adalah orang baik, sementara yang tinggal di dunia bawah adalah versi jahatnya. Lalu mereka meyakini kalau apa yang terjadi di upper world, maka kebalikannya terjadi di underworld. Konsep ini mengingatkanku pada film Jordan Peele, Us, di mana kloningan diri kita yang tinggal di dunia bawah naik ke dunia atas untuk menggantikan posisi kita. Kamu mungkin pernah nonton film itu, atau kalau belum, sangat recommended. Anyways, selain mitos dari suku Indian, cerita legenda yang berkaitan dengan doppelganger juga bisa ditemukan di negara Nordik di Eropa. Jadi menurut legenda, doppelganger yang disebut juga dengan Verdoger merupakan sosok arwah duplikatmu yang eksis sebelum kamu. Jadi konsepnya itu seperti reverse deja vu, di mana sosok duplikatmu itu sampai terlebih dahulu dari kamu di sebuah lokasi atau aktivitas. Dia kemudian meninggalkan bau,
jejak kaki, suara, visual, dan sejenisnya, sehingga membuat saksi mata merasa telah melihat atau mendengar sesuatu yang mirip kamu itu, padahal kamunya sendiri belum sampai di lokasi. Kemudian ada juga mitos dari bangsa Mesir kuno, yaitu Ka. Sosok yang menyerupai kita bisa dilihat dan berbagi satu jiwa dengan kita. Hal itu membuat si Ka ini memiliki memori serta perasaan yang sama dengan orang tersebut. Kemudian ada juga cerita legenda suku Indian Kanelos dari Amerika Selatan. Mereka percaya kalau foto atau gambar lukisan makhluk hidup memerangkap jiwa dari makhluk hidup tersebut. Nah, kemudian teori terakhir mengenai keberadaan doppelganger yang kutemukan berkaitan dengan teori alam semesta paralel, di mana segala hal yang ada di dimensi kita ini tereplika di dimensi paralel tersebut. Jadi saat kita melihat duplikat kita, itu sebenarnya adalah momen saat kita menyaksikan dimensi lain tersebut. Tapi ya tentu saja semua itu cuma teori. Karena di masa modern ini, kata doppelganger biasanya digunakan sebagai ungkapan yang bersifat netral. Dan biasanya digunakan hanya untuk menggambarkan seseorang yang mirip dengan orang lain, tanpa ada unsur negatif. Nah, jadi saat kita melihat seseorang di jalan, kenapa otak kita bisa membuat kesimpulan kalau orang itu adalah teman atau seseorang yang kita kenal? Dari yang kubaca, otak kita itu punya sebuah area yang bernama fusiform gyrus. Area ini memiliki peran penting dalam pengenalan objek, wajah, dan ekspresi wajah. Jadi otak kita secara aktif memindai fitur seseorang yang kita lihat itu, mulai dari warna kulit, rambut, bentuk mata, bentuk rahang, bentuk hidung, dan bahkan pakaian yang dikenakan. Area fusiform gyrus itu kemudian mengaitkan fitur-fitur tersebut menjadi kesatuan yang utuh dan membandingkannya dengan memori otak kita. Dan setelah menemukan kesamaan dengan teman atau kenalan kita, maka otak kita langsung menyimpulkan kalau seseorang yang kita lihat di jalan itu adalah teman kita. Nah, seberapa commonkah doppelganger itu? Ada penelitian yang bilang kalau kita punya setidaknya 7 doppelganger di dunia. Terus, apa kau punya kesempatan untuk bertemu dengan 7 doppelganger ini? Tentu saja hal itu sulit mengingat jumlah populasi di dunia ini mencapai miliaran jiwa. Jadi kamu harus punya banyak uang juga untuk biaya tiket pesawat. Ya, atau kalau 7-7-nya kebetulan tinggal di kota yang sama, pasti asik ya. Jadi praktis. Tapi kalau melihat secara realistis, kemungkinan kita bisa bertemu semua doppelganger kita sangat kecil. Internet juga sebenarnya sudah punya fasilitas untuk membantu kita. Sudah ada website seperti Twin Strangers, I Look Like You, My Twin Finder, dan lain-lain. Di mana kita tinggal mengupload foto kita untuk mencari orang asing dengan wajah yang mirip dengan kita. Tapi tentu saja common sense. Kita harus berhati-hati dalam mengupload foto kita di internet. Terutama di situs-situs yang tidak terjamin keamanannya. Selain masalah keamanan privasi di internet, juga kebocoran data dan segala macamnya, kita juga nggak bisa langsung menganggap kalau kembaran kita itu orang baik, hanya karena punya wajah yang mirip dengan kita. Jadi pokoknya hati-hati saja untuk keamanan privasimu. Tapi memangnya seberapa mirip sih doppelganger dengan kita? Apa sama persis? Dan jika iya, bagaimana bisa? Apa DNA kita punya peran penting dalam hal itu? Oke, ayo kita bedah satu-satu. Video ini lumayan panjang ya. Oke. Jadi pada tahun 1999, seorang fotografer asal Kanada, Francois Brunel, memulai proyek serius fotografi I'm Not a Lookalike. Dalam proyek ini, Brunel mengumpulkan orang-orang berwajah sangat mirip, padahal tidak punya hubungan keluarga sama sekali. Sudah ada ratusan doppelganger dari seluruh dunia yang tercatat berpartisipasi dalam proyek ambisiusnya ini. Proyek ini pun menjadi bahan pembicaraan banyak orang dan bahkan menjadi sorotan internasional. Inti dari proyek ini ialah ide kalau orang-orang pada dasarnya terhubung satu sama lain, tak peduli latar belakangnya. Lalu ada studi juga yang mengatakan kalau saat bertemu dengan seseorang yang mirip dengan kita, otak kita akan menciptakan prasangka kalau orang yang mirip dengan kita itu adalah orang yang bisa dipercaya dan juga cakep. Brunel sendiri juga pernah berkata kalau wajah menjadi alat komunikasi utama yang kita miliki untuk menciptakan dan menjaga hubungan kita dan manusia lainnya. Kemudian ada studi yang dilakukan oleh Dr. Esteller. Ya, emang namanya Esteller. Aduh, selera humorku. Ya. Jadi ada studi yang dilakukan oleh Dr. Esteller dan timnya, di mana mereka merekrut 32 pasang doppelganger yang berpartisipasi di proyek fotografi Brunel. Dalam studi tersebut, para doppelganger diteliti skala kemiripannya melalui software pengenal wajah. Teknologi yang canggih itu membantu peneliti untuk menetapkan secara pasti perbedaan ukuran maupun jarak antara fitur wajah pasangan doppelganger tersebut.
Kemudian hasilnya 16 dari 32 pasangan doppelganger itu meraih skor total yang menyerupai kembar identik. Selain wajah, peneliti juga memeriksa DNA peserta dan memberikan kuesioner tentang gaya hidupnya. Hasilnya ke-16 pasangan doppelganger kembar identik tersebut tercatat berbagi jauh lebih banyak kesamaan genom dan sekuens DNA dibandingkan peserta lainnya. Jadi bagaimana bisa dua orang yang tidak memiliki hubungan keluarga dan lahir di dua negara yang berbeda bisa berbagi DNA yang serupa? Kalau menurut Dr. Esteller, hal ini hanyalah sebuah kebetulan saja karena perkembangan populasi manusia. Dan menurutnya bukan karena alasan supernatural ataupun hubungan keluarga leluhur kita di masa lampau. In the world right now, there are so many people that eventually the system is producing humans with similar DNA sequences. And that's the reason. Kemudian dari hasil pencarianku juga, kalaupun ada kemiripan, kemungkinan kemiripannya paling tinggi hanya sampai 99,5%. Jadi tidak ada manusia yang menyerupai manusia lainnya secara persis. Dan ada berbagai faktor yang memengaruhi ini. Mulai dari bentuk hidung, bentuk wajah, bentuk mulut, rahang, dan tidak sebatas di wajah saja karena bentuk fisik seseorang seperti tinggi dan berat badan bisa jadi berbeda dengan doppelgangernya. Nah, kita sampai ke bagian terakhir dari video ini. Contoh-contoh doppelganger yang kutemukan di internet. Pertama, ya tentu saja doppelganger para selebriti. Ada banyak sekali contoh dan bahkan kompilasinya. Mulai dari Ariana Grande dan Jackie, Lady Gaga dan Amethyst, John Legend dan Jackson, Angelina Jolie dan Chelsea, juga Leonardo DiCaprio dan Conrad. Kemudian dari dunia K-pop, ada agensi SM Entertainment yang terkenal dengan doppelganger agendanya. Agensi satu ini kayak punya semacam tradisi untuk mencari kembaran artis-artis terdahulunya. Kayak Jejung dengan Taemin dan Taeyong, Kangta dengan Siwon, lalu Donghae dan Jeno. Hal ini sampai jadi inside joke-nya SM Stan. Ya, jadi kayak garis keturunan SM-nya. Lalu ada juga grup K-pop yang menjadikan konsep doppelganger ini sebagai lore, yaitu 80s. Jadi dalam storyline-nya, member 80s memiliki doppelganger yang disebut juga Halatis, yang pakaiannya hitam-hitam dan pakai masker. Halatis ini berasal dari dimensi yang berbeda, jadi ada campuran multiverse-nya juga. Terus ada juga contoh yang sudah kugunakan di awal tadi, yaitu film Us milik Jordan Peele yang dirilis pada tahun 2019 silam. Dalam film ini, para doppelganger digambarkan sebagai manusia kloningan hasil eksperimen gagal pemerintah yang jiwanya terhubung dengan kembarannya yang tinggal di dunia atas. Ya, itu saja sih contoh-contoh yang bisa kuberikan. Tapi aku yakin pasti ada banyak sekali contoh doppelganger di dunia ini. Kau bisa share juga di kolom komentar tentang cerita doppelganger yang kau ketahui. Ya, dan demikian video untuk kali ini. Semoga informatif dan bermanfaat serta menghibur. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Dan semoga hari ini juga kamu bahagia. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.